Halo Dewi, balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi. Dan video-video gue lately banyak ngebahas putar wangian, walaupun beberapa kali gue ngebahas hal yang berbeda juga. Terus di video gue kali ini kembali gue pengen ngebahas putar wangian yang gue dapat dari salah seorang saudara wangi gue yang gue kenal di dunia wangian dan baik banget. Dia adalah Sultan dari Manado. Thank you so much buat Mance yang udah ngirimin gue beberapa vial, bahkan banyak banget sebenarnya ini vial-vialnya. Dalam ini juga ada, dan masih ada satu lagi. Ini kayaknya nggak bakalan gue bahas semuanya, cuman beberapa aja. Secara ini adalah obrolan wangi di subuh hari, so kayaknya nggak bakalan gue bahas semuanya. Yang pengen banget gue bahas sebenarnya adalah yang 4 ini. Ini dari namanya PR ya, tuh ayam udah mulai berkokok. Oke. Pierre Guillaume yang kayak gini. Ini juga Super Lady kalau nggak salah, juga dari Pierre Guillaume. Yang gue tahu nih, suka ada yang nanya bisa beli di mana. Ini bisa dibeli di warung Prancis, walaupun gue nggak beli di situ. Yang gue tahu sih ini adanya di warung Prancis. Bisa dicek di IG-nya kalau ada link yang lain, tempat apa dianya atau gimana, nanti bakalan gue taruh di description box. Oke. Apa aja yang gue dikirimin dari Sultan Manado yang berbaik hati selain Pierre Guillaume, kalau nggak salah bacanya gitu ya. Aduh, hidung gue kembali gatel. Ya, alergi gue lately lagi kumat parah sih, jadi sorry banget kalau gue agak stuffy gitu ya. Ini dalam tas hitam ini, dalam tas hitam kecil ini padat merayap, ada banyak. Yes, I'm clumsy, dan untungnya nggak pecah. Wait. Ini ada Aqua Viva, kalau nggak salah ini Perfumum Roma. Ini gue belum sniff yang Perfumum Roma. Mungkin yang Perfumum Roma, Profumum Roma, ya itu mungkin bakalan gue bahas di video berikutnya. Oke. Ada Ambra Aurea, ini juga kayak Perfumum Roma. Terus habis itu dari Perfumum Roma ada lagi Dulus Infundo. See, perlu gue tunjukin gak sih? Pokoknya ada 5 dari Perfumum Roma. Ada Aqua di Sale. Oke, terus habis itu ada Tundra. Yang gue denger sih waktu itu Sultan Manadonya sendiri, Mancenya sendiri sukanya Tundra. We'll see. Gue galau antara mau ngebahas si Pierre Guillaume atau atau ini ada 4 Sarah Becker. Sarah Becker satu-satunya yang pernah gue sniff adalah Jungle Jezebel, yang the famous and unique and sangat-sangat collectible item dari Sarah Becker, karena dia botolnya lucu banget. Nanti mungkin botolnya bisa gue taruh di sini. Itu yang botol limited edition, I believe. Pokoknya lucu deh gitu. Jadi kayaknya yang pertama seperti gue bilang tadi, gue pengen ngebahas yaitu Pierre Guillaume. Karena ini to be honest, tadinya gue nggak pernah tertarik gitu. Udah sering sih lihat orang taruh fotonya di IG gitu, sesama perfume enthusiast tuh share fotonya di IG. Tapi gue ngerasanya banget kayaknya ngeliatnya gitu. Tapi ternyata nggak juga. Jadi waktu pertama kali gue sniff ini, yang gue pastinya penasaran itu adalah Anti Blues. Dari namanya, karena gue yang suka mellow dan kadang capek lelah hayati kan sebagai bombo ya kan. Jadi begitu ada judulnya Anti Blues, I need some Anti Blues. Oke. Ini kertas test papernya sponsored by IFC Indonesia Fragrance Community. Enggak sih, gue dikasih waktu ada gathering. So ya, buat yang belum tahu IFC itu apa, bisa cek di videonya Leroy Black kalau ada namanya Indonesian Fragrance Community. Tapi once again, pada saat lo join community, please behave, please be chill, jangan terlalu heboh, jangan terlalu lebay. Lihat situasi dan suasana dulu, oke? Pesan sponsor, enggak, gue nggak disuruh nyampaikan itu kok, santuy. Oke, Anti Blues dari Pierre
Game, namanya susah ya, anti blues, tapi gue pengen di tangan. Waktu itu juga gue pertama kali gue spray di sini, anti blues. Oke. Ups. Gini gue suka banget. Ini gue suka banget, ya ampun. Oh ya, Pierre Game. Namanya kok susah banget sih kamu. Pierre Game. Pokoknya brandnya susah nyebut ya karena bahasa Prancis. Come on, I'm not a François apalah itu, tapi ini enak banget. Jadi Niche House yang satu ini tuh to be honest, this is not my first impression karena gue udah pernah sniff begitu barang ini datang, begitu vial ini datang langsung gue spray beberapa, kecuali yang Profumum Roma itu gue belum sniff, bener-bener sniff gitu. Okay. Ini anti blues ini bener-bener kayak anti blues buat gue. Kalau gue, aduh enak banget. Kalau buat lo yang sesama penikmat wangian, mungkin udah familiar dengan aroma Martin Margiela, iya, replika Martin Margiela yang By the Fireplace. Nah, ini kayak By the Fireplace on steroid, or yang lebih nggak berarti yang dia yang gitu, yang kayak Hulk yang tebal banget, nggak, tetap light linger, tetap wearable. Dan ini kayak apa ya, ada burnt, nutty, terus habis itu ada manisnya nih kayak in between antara tongka dan vanilla. Gue nggak bisa bilang ini pure vanilla or pure tongka, kayak ada nutty and sweet yang dikombine dari tongka dan vanilla. Ini aromanya sangat gourmand. Lately gue lagi suka banget aroma gourmand. Tapi ini gourmandnya itu ada aroma floralnya dan clean. I mean, walaupun dia gourmand, tapi dia tuh bukan yang tebel, yang intens, yang belenek gitu. Ini bener-bener seksi buat gue. Gourmand in a very sexy way, tapi bukan berarti yang seductive, yang gimana ya, yang kayak berkesan dark gimana, tapi ini lebih playful. Iya, anti blues, cocok banget sama judulnya, bener-bener anti blues buat gue. Kayak kalau gue lagi, nah ini kan udah kelihatan ya aura-aura gue yang tadinya tuh, aduh gila, udah stuffy nose, udah subuh-subuh, mungkin agak setengah ngantuk, dan juga enggak. Tapi begitu sniff ini, aduh gila, indah banget. Gue nggak tahu nih notesnya apa, gue sendiri belum cek. Dia ada coklatnya ternyata. Dia ada coklatnya, di openingnya dia chocolatey. That's why di hidung gue agak berkesan nutty. Terus habis itu apa aja sih? Top notesnya ada dark chocolate, saffron, grapefruits. Gue nggak merasa ini grapefruits. Terus middle-nya ada raisin, not raisin, bukan raisin kismis ya. Resin, incense, woody notes, cacao, haze, and amiris. Di base notesnya ada tobacco, vetiver, leather, and vanilla. Makanya gue agak rancu antara tongka or vanilla. Ternyata dia pakai vanilla tapi ketemu dengan kakao, jadi agak nutty. Aduh gila, ini sih indah banget. Dia aroma coklatnya itu bukan kayak coklat yang kayak kalau kita kayak kalau pewangi ruangan yang coklat atau hot kakaonya, hot cocoa-nya, pewangi candle-nya Bath and Body Works. Tapi ini cocoa-nya kakao, kan kebalik-balik. Kakaonya ini lebih kayak gourmand kakao. Jadi bener-bener kayak kakao powder, bukan yang berasa kayak milk coklat gitu ya. Aduh indah banget sumpah. Dan kalaupun tadi begitu gue baca ada leathernya, ternyata gue ngerasa oh ya oke, there is a leather note here. Cuman aroma leathernya tuh bukan leather yang berat. Jadi gue ngerasa aura Pierre Game, namanya susah, I don't know how to pronounce it, okay?
Pokoknya si Mas Babang yang satu ini nih, bukan Babang Kurdijan, Babang Pierre, oke? Babang Pierre ini aromanya tuh actually somehow agak mirip-mirip sih dengan, kalau gue bisa sandingin sama Babang Kurdijan. Ya pembuat, creator, atau perfumer lah, udahlah perfumer dari Baccarat, oke? Kalau ini dia tuh bener-bener yang aromanya tuh refine, aromanya itu clean, gak geradakan, walaupun dia gourmand, tebel, tapi aromanya tuh bukan yang apa ya, dense, yang intense gitu. Jadi kayak ada molekul-molekul yang medium to small. Jadi aroma molekulnya tuh yang kecil ke medium, enggak yang berat banget gitu, enggak yang dense kayak kalau kita ketemu aroma di Serjov, kayak kalau kita ketemu aroma di Zoologist gitu, yang gitu, tebel gitu. Kalau ini gomongnya enak banget. Atau kayak apa lagi ya? Yang gue pernah ketemu kan aroma yang pakai kakao itu ada di YSL Black Opium, terus habis itu ada di Tom Ford Black Orchid, terus habis itu apalagi ya, kalau yang di kayak gue nggak kebayang lagi yang lain, yang coklat. Ini beda banget, ini lebih light wave, ini lebih lebih easy to wear. Jadi buat lo yang takut aroma gourmand yang berkesan agak susah dipakai, yang enggak, ini gampang banget dipakai. Aduh, gue kan ngomongin satu aja lama banget. Oke, itu dia anti blues yang bener-bener dari pertama pas awal gue dapet wave-nya tuh ini anti blues adalah salah satu yang buat gue jaw dropping. Wah, gila enak ini, si gourmandnya enak. Oke, the next one itu adalah Entretien en Mer. I don't know, Entretien en Mer. Ya, yang ini. Oke, ini gue lupa wanginya kayak apa. Oke, kita spray aja. Satu spray di pepper strip dan satu spray di tangan. Oke. Kembali aroma yang gampang banget buat dipakai, fresh, aquatic fresh, kayak air dingin. Ini baru gue bisa bilang ini cool water, kayak air dingin yang sejuk dan segar, dan kayak kalau kita lari-lari di padang rumput. Ada sedikit touch of floral, ada sentuhan bebungaannya. Aduh, gue bahasa Indonesia parah, bahasa Inggris parah, bahasa Prancis lebih parah lagi. Ya sudahlah. Jadi kayak kalau aroma, gue dulu ingetnya ini ya, kayak aroma masuk ke mall mewah di Jepang. Jadi kayak fresh banget, dan kayak hidung tuh nyium udara yang bener-bener fresh, seger. Agak berkesan green, sedikit floral, sedikit ini kalau dibilang aquatic, atau kalau dibilang marine accordnya ya ada kayak marine accord, tapi bukan yang amis, bukan yang kayak fishy, bukan yang aromanya tuh kayak di pasar ikan. No, aroma segar dari air seger gitu. Bener-bener nuansanya tuh kayak air seger, dan di kulit gue lebih berasa greennya, lebih berasa kayak embun gitu loh. Ayo kita coba cek di kerepaan gue alias Fragrantica kali ini, karena gue nggak sempat bikin catatan. Ini Entretien en Mer, Between Sky and Sea. Oke. Jadi ada langit biru mungkin image-nya, dan air dingin. Apa dia? The Sense Naturalistic Seawater Effect. Oke, ada pengaruh dari aroma air laut dari Pasifik. Terus ada iodic dan animalic notes. Ada ambergris-nya. Oke, ada ambergris-nya. Terus ada thyme-nya. Oke.
Jadi aroma yang menurut gue kayak floral tapi light linger tipis itu mungkin dari aroma thyme-nya. Terus ada lavendernya, jadi dia pakai herbal tapi herbsnya tuh yang floral. Ada daunnya juga sih, jadi berkesan apa ya, herbal ya, tapi bukan kayak herbal yang tebel gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada cedar moss. Oke, cedar moss tumben, biasanya oak moss ya yang orang pakai. Ini ada cedar moss, terus ada sandalwood. Ini very very refreshing buat gue. Aromanya tuh aroma refreshing, aroma yang bener-bener seger banget gitu. Kayak apa ya, ini sangat unisex menurut gue, nggak terlalu leaning ke cewek, nggak terlalu leaning ke cowok. Siapa aja bisa pakai, dan segernya tuh bener-bener gila sih menurut gue. Dan ini gue belum pernah sniff yang aromanya kayak gini. I mean mungkin ada yang dari dulu nuansa fresh, apa ya, kayak fougere gitu kan banyak banget ya. Cuman ini kayak ya kalau bisa dibilang tuh kayak nuansa-nuansa yang refine, nuansa-nuansa yang mewah tapi bukan yang lebay gitu. Jadi bener-bener berkelas aromanya. Terus bukan yang pengen show off aromanya, tapi berasa banget kalau aromanya tuh mewah, bersih, dan menyegarkan gitu. Iya, untuk staying powernya, kalau nggak salah inget ya, gue waktu itu kan udah pernah spray juga nih. Kalau yang Pierre Guilhem, gue nama terakhirnya itu gue susah ya nyebutnya ya. Si Babang Pierre ini, seinget gue sih yang paling awet di kulit gue adalah si Anti Blues. Oke, the next one, Le Masque en Le Peu, kalau nggak salah. Oke, Le Masque en Le Peu. Ini I believe kayaknya dari koleksi ya Babang Pierre, yang paling disukain sama teman gue dari Sultan Manado itu adalah yang ini, karena dia beli full botolnya yang ini. We'll see. Sekalian gue spray dulu Le Masque en Le Peu. Sementara gue sendiri, ya miring nyemprotnya. Gue sendiri aroma mask itu somehow like and dislike, dan dianya juga ke kulit gue kadang project, kadang enggak, terus kadang mendem, kadang bagus ya gitulah. Karena mask itu banyak banget, synthetic mask itu banyak banget di pasaran. Maksudnya untuk perfumer pasti dia suka pakai mask. Nah tergantung mask yang kayak apa gitu. Tuh kan, kalau ini di hidung gue kayak senging gitu, kayak plain banget. Kayak clean, maskinya tuh maski yang clean di hidung gue, dan sedikit bikin senut-senut di kepala gue agak naik dikit, karena to be honest ini cuman gue personal aja, gue agak bermasalah dengan aroma mask. Oke. Lama-lama di kulit gue, Le Masque Le Peu ini aromanya berkesan soapy fresh, oke, soapy clean. Bukan nggak yang fresh yang kayak yang water yang kayak tadi ya, kayak Sky and the Sea. Sedikit makin keluar aroma white masknya di kulit gue. Agak I mean kalau buat lo yang rasa gila gue beli parfum mahal-mahal ternyata aromanya white mask. Iya, ini ada nuansa white masknya di kulit gue. Coba kita lihat apa aja notesnya. Dia terdiri dari 7 mask yang berbeda, yang bernuansa kayak skin kulit manusia gitu ya. Terus habis itu dia ada juga ilang-ilang, tonka, amber, cedar, rosemary, dan ada sedikit vanilla. Begitu kata Fragrantica, oke? Soapy banget di kulit gue, dan berasa kayak ada white mask dari Body Shop-nya. Terus gue nggak tahu mask yang lain, mask. Buat lo yang merasa parfum perempuan atau laki-laki ini bisa kembali unisex,
yang beraroma bersih kayak clean itu berkesan seksi ya. Ini this can be sexy buat lo, tapi buat gue it's boring. Buat gue kurang seductive ya. It's clean, it's musky, tapi ya begitu. Kalau setiap kali pertama kali gue sniff nih, habis gue ngobrol gini terus gue gini lagi, tuh yang pertama kali kecium di hidung gue adalah aroma mask yang berkesan kayak white mask dari Body Shop. Setelah itu baru mulai muncul yang clean mask, terus habis itu kayak ada aroma floralnya juga. Terus ya gue ngerasa emang agak manis sih. Cuman yang pertama kali tuh kan, setiap kali awal muncul gitu selalu yang keluar adalah aroma white masknya. Mungkin karena image white mask dari Body Shop itu kental banget kalau kita ngomongin white mask atau synthetic mask. Jadi ya yang muncul yang itu, padahal dia bilang dia pakai 7 jenis, 7 macam mask di sini gitu. Terus habis itu 3 yang terakhir adalah Super Lady. Coba kita lihat Super Lady. Super Lady kayak apa ya? Ini kayaknya sih yang Super Lady gue belum spray deh. Gue belum pernah sniff Super Lady. Di sini aja, oke. Buat gue ini aromanya kayak bubble gum. Kayak yosan gum. Bubble gum banget, wanginya manis, kayak ada berry-nya, kayak ada fruity yang manis gitu. Aduh, fruity sweet banget. Ini fruity sweet banget. Fruitynya apa ya? Kayak ada nektarinnya juga, bukan nektarin ya, buah-buahan yang dari nektar. Bisa jadi pear, bisa jadi apple, bisa jadi nektarin, bisa jadi bukan plum, tapi yang bernektar gitu. Pohon-pohon apa sih bilangnya, manis banget, manis fruity. Buat lo penikmat sweet fruity, ini yang si Super Lady, Super Lady ini cocok sih. Kita lihat dulu Super Lady menurut Fragrantica apakah dia oke. Super Lady adalah floral fruity gourmand. Yang di marketing yang ini buat cewek, namanya juga Super Lady. Tapi buat lo cowok-cowok yang emang suka wangi-wangi yang floral fruity gourmand atau floral fruity sweet, yang kayak gooey sweet, yang sweetnya tuh, yang manisnya tuh lengket, yang manisnya tuh bukan cuman kayak yang encer, tapi bener-bener kayak kayak kalau megang madu gitu, yang lengket gitu. Nah ini cocok nih, manisnya tuh lumayan gitu, nampol. Tumben banget di antara Pierre Gelong ini, Babang Pierre ini, ada yang aromanya setebal ini. Tapi bukan berarti ini nggak wearable. This is still wearable buat gue. Notesnya ada magnolia, green leaves, raspberry, and blackberry. Middle notesnya ada candy apple. Base-nya dia ada white amber. Candy apple. Iya, makanya manis banget. Terus ya gue ngerasanya fruity sweet, ada floralnya iya, tapi floralnya tuh bukan yang nampol, cuman buat bikin dia keluar aroma sedikit hint of floral. Kalau greennya gue nggak mengklasifikasikan sama ini green, tapi ya masuknya ke gue fruity sweet, fruity floral atau fruity gourmand masuknya. Ini enak-enak. Aduh, lemas lepe, juga endul, and clean. Di kertas sih aromanya masih lebih kayak kertas bersih gitu. Kayak wangi sedikit floral tapi enak. Sementara kalau di kulit gue
still keluarnya kayak white mask yang powdery sedikit gitu, makin powdery kesininya. So buat gue, Pierre, Babang Pierre ini, gue nggak tahu lagi nyebut namanya, yang paling gue demen banget adalah anti blues, oke? Ini kayaknya udah kelamaan, so gue cut di sini aja. Mungkin untuk yang lain, untuk Sarah Becker and si Profumum Romanya, mungkin di episode apa namanya, Subuh Wangi berikut ya. Oke? I think that's all. Thank you banget buat Sultan Manado yang udah ngirimin vial-vialnya, dan buat yang udah nonton, udah nge-support channel gue. Sorry banget gue nggak bisa seintens itu untuk share apa ya, untuk upload video karena banyak hal. Dan iya, semangat terus buat semuanya, karena gue juga lumayan down untuk pandemik ini karena banyak hal yang berpengaruh di kehidupan. So mudah-mudahan bisa tetap semangat, mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa bangkit lagi dalam kondisi sehat dan baik-baik aja semua. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.